Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas tentang rahasia lulus tes kesehatan SPCP IPDN. Tes kesehatan menjadi salah satu seleksi yang harus kamu lewati ketika ingin lolos dalam seleksi penerimaan calon praja SPCP Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN. Banyak orang ingin mendaftarkan diri sebagai calon praja IPDN mengingat alumni IPDN akan langsung diangkat menjadi PNS pegawai negeri sipil dengan golongan 3A. Untuk mendapatkan semua itu tentunya kamu harus melalui proses seleksi yang begitu ketat. Salah satunya adalah tes kesehatan IPDN. Di bawah ini Enigma CPNS akan bagikan deretan tips agar bisa lolos tes kesehatan SPCP IPDN tahun 2020 tahun 2021. Oke. Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN membuka pendaftaran yang dimulai pada Senin 8 Juni 2020. Seleksi penerimaan calon praja IPDN ini dibuka melalui portal sscsn.go.id. Ada sejumlah tahapan seleksi yang harus kamu lewati sebelum akhirnya bisa lolos menjadi seorang praja. Salah satu tahapan seleksi yang harus kamu hadapi nantinya adalah tes kesehatan. Apa itu IPDN? IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, merupakan sebuah lembaga pendidikan tinggi milik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang bergerak di bidang kepamongprajaan yang bertujuan menghasilkan kader pemerintah yang berkompetensi, berkarakter, dan berkepribadian. Keunggulan menempuh pendidikan di IPDN adalah kamu tidak akan dipungut biaya, disediakan asrama, diangkat menjadi seorang CPNS selama masa pendidikan, diberi uang saku, dan lulus kuliah tidak bingung mencari kerja karena langsung ditempatkan di instansi pemerintah. IPDN sendiri merupakan gabungan dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dengan Institut Ilmu Pemerintahan IIP menjadi IPDN. Jurusan apa saja yang ada di IPDN? Sebelum kamu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di IPDN, ada sebaiknya jika kamu mengetahui program studi yang ditawarkan terlebih dahulu. Berikut adalah informasi terkait fakultas dan program studi yang ditawarkan di IPDN, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan, Program Studi Kebijakan Pemerintahan, Program Studi Pemberdayaan Masyarakat, Program Studi Politik Pemerintahan. Fakultas Manajemen Pemerintahan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur, Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah, Program Studi Manajemen Keuangan Daerah, Program Studi Manajemen Pemerintahan, Program Studi Kebijakan Pemerintahan. Jadi persyaratan umumnya warga negara Indonesia, usia peserta seleksi minimal 16 dan maksimal 21. Tinggi badan pendaftar pria minimal 160 dan wanita minimal 155. Oke, seperti itu ya. Persyaratan administrasinya minimal SMA dan sederajat, rata-rata ijazah 7. Ya, rata-rata ijazah bagi Provinsi Papua dan Papua Barat 65. Oke. KTP elektronik bagi peserta yang berusia 17 tahun. Bagi yang belum memiliki KTP elektronik atau KK dapat melampirkan surat keterangan kependudukan, surat keterangan lulus dari kepala sekolah, surat keterangan orang asli Papua, alamat email yang aktif, dan pas foto. Persyaratan khususnya tidak sedang menjalani hukuman pidana, tidak bertindik, tidak bertato, tidak menggunakan kacamata, belum pernah menikah, belum pernah diberhentikan sebagai praja IPDN. Apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai praja IPDN, maka pendaftar sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan, bersedia diangkat menjadi CPNS, PNS, dan ditugaskan ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN, bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN, dan bersedia diberhentikan sebagai praja IPDN jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi atau menjual belikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, menyebarkan paham radikalisme, dan melakukan tindakan asusila atau penyimpangan seksual LGBT. Apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas dokumen persyaratan pendaftaran di atas, maka pendaftar dinyatakan gugur. Cara daftarnya yaitu akses portal
casn.go.id, pelamar membuat akun SSCN ya. Kemudian data yang telah masuk ke sistem akan diverifikasi oleh panitia sekolah. Pelamar yang akan lulus seleksi administrasi akan mendapatkan kode pembayaran. Kemudian pelamar mengikuti ujian seleksi. Panitia seleksi penerimaan sekolah kedinasan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima di sekolah kedinasan. Pelamar dapat mengecek informasi tersebut di SSCN Sekolah Kedinasan tahun 2020. Tahapan SPCP IPDN yaitu seleksi kompetisi dasar. Seleksi kompetensi dasar akan dilakukan dengan menggunakan sistem CAT. Kemudian tes kesehatan tahap 1, tes kesehatan daerah akan dilakukan oleh kepolisian daerah. Kemudian pantuhir, verifikasi faktual dokumen, persyaratan administrasi pendaftaran. Kemudian tes kesehatan tahap 2. Oke. Bagaimana cara lulus tes kesehatan SPCP IPDN? Tes kesehatan merupakan salah satu tahapan tes yang harus kamu ikuti ketika mendaftarkan diri di SPCP IPDN. Tes kesehatan ini dapat diketahui setelah kamu dinyatakan lulus dalam tahapan tes sekali dengan sistem CAT. Nantinya tes kesehatan akan dilakukan oleh kepolisian daerah oleh tim kesehatan yang independen. Secara umum materi tes kesehatan bagi calon peraja IPDN akan meliputi 2 tahapan. Tahapan pertama akan mencakup pemeriksaan bagian luar tubuh, sedangkan tahapan kedua akan berfokus pada pemeriksaan bagian dalam tubuh meliputi urin, darah, EKG, dan ronsen. Agar kamu dapat lulus dalam tes kesehatan SPCP IPDN, ada baiknya kamu melakukan beberapa hal berikut. Mengurangi tidur larut malam, begadang, dan disarankan tidak mengendarai kendaraan roda 2 di atas pukul 23.00 atau pukul 11 malam ya. Memiliki kualitas tidur yang baik, tidak kurang tidur. Mengurangi mengkonsumsi makanan manis dan berlemak. Dianjurkan untuk mengkonsumsi susu, sayuran, dan buah-buahan segar. Jauhi obat-obatan terlarang, narkoba, minuman, dan beberapa zat berbahaya bagi tubuh. Berlatih mengangkat tangan agar tangan tidak tremor. Jogging minimal 3 kali seminggu agar saat tes fisik tetap fit. Memijat kaki untuk mengurangi varises menggunakan minyak zaitun 1-2 kali sehari. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Wajib berpuasa dari jam 7 malam 1 hari sebelum pemeriksaan tes darah dan urin. Calon peraja yang dinyatakan lolos dalam seleksi tes kesehatan maka berhak mengikuti proses seleksi selanjutnya yaitu pantuhir. Itulah informasi terkait dengan rahasia lulus tes kesehatan SPCP IPDN 2020-2021 yang bisa Enigma CPNS sampaikan. Semoga informasi ini dapat memberi kamu gambaran mengenai tes kesehatan SPCP IPDN sehingga akan lebih dapat mempersiapkan diri. Jika ingin mendapatkan informasi menarik lainnya seputar SPCP IPDN 2020, silahkan like dan subscribe dan tekan lonceng agar kamu tidak ketinggalan info ya. Demikian info dari Enigma CPNS. Silahkan like, share, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.